tidak ada air, saya bertayamum. Ketika bertayamum, kita disuruh bersiwak lah Ustaz. Maka jawabannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang kita cari dan apa yang kita tuntut pada malam hari ini mendatangkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak Ibu, kita sebetulnya masuk pada bab salat, ya. Tetapi ada masalah siwak, saya kelewatan karena di buku saya tidak ada. Sebagian ikhwah minta diulang bab siwak saja karena di riwayat Yahya bin Yahya Al-Laitsi disebutkan di sana babus siwak. Kita ambil 3 hadis yang berkaitan tentang siwak karena ada 3 hadis, ya, insyaallah kalau ada waktu kita lanjutkan nanti ke bab sifatus shalah, bab sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Babus siwak, bab tentang masalah siwak. Berkata Imam Malik, an Ibnu Syihab, an Ibnu Sabbaq, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi jum'atin min al-jum'i ya ma'shar muslimin inna hadha yawm ja'ala Allahu 'ida faghtasilu wa man kana 'indahu tiban fala yadurruhu ayamassa minhu wa 'alaikum bis-siwak. Dari Ibnu Syihab, dari Ibnu As-Sabbaq, bahwasanya Rasulullah SAW pada suatu hari Jumat beliau berkata, wahai kaum muslimin, sesungguhnya Allah telah menjadikan hari ini sebagai hari raya, maka hendaklah kalian mandi. Barang siapa yang memiliki wewangian, maka tidaklah mengapa dia menggunakannya, dan hendaklah kalian bersiwak. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Malik, tetapi hadis ini hadis yang lemah. Kenapa lemah? Karena di dalam sanadnya Ibnu Sabbaq, beliau adalah seorang tabi'in, tidak bertemu dengan Nabi SAW. Kalau ada seorang tabi'in meriwayatkan hadis ini langsung kepada Rasulullah SAW, maka hadisnya disebut dengan hadis mursal. Hadis mursal adalah salah satu jenis dari hadis yang lemah. Oleh karena itu para ulama melemahkan hadis ini. Kemudian hadis ini menjelaskan tentang masalah perintah bersiwak. Para ulama berselisih tentang masalah perintah bersiwak ini. Ahlul ilm, ya, sebelum kita masuk pada masalah perintah bersiwak ini, para ulama mengartikan siwak itu apa? Siwak itu apa? Ahlul ilm mengatakan siwak itu adalah sesuatu yang digunakan untuk membersihkan kotoran gigi. Maka inilah arti siwak. Ya, sesuatu yang digunakan untuk membersihkan kotoran gigi. Dan siwak yang paling bagus dikatakan adalah berasal dari kayu arak. Berasal dari kayu arak. Yang biasanya pian lihat lincak dipakai oleh sebagian ikhwan, kadang-kadang dijual kayu siwak.
Maka sebagian ahli ilmu mengatakan yang terbaik adalah kayu arak. Tapi tidak mesti dengan kayu arak, ya. Dan juga tidak sunnah, ya. Tetapi orang zaman dahulu menggunakannya dengan kayu arak. Maka ini kata mereka ini kayu yang lebih cocok untuk gigi, karena di situ membersihkan, ada zat-zatnya yang bisa membersihkan kotoran gigi. Sebetulnya tidak ada masalah. Pakai kayu yang mana saja tidak mengapa. Ya, yang penting baik untuk giginya, tidak menimbulkan mudarat. Ya. Kalau pengen menemukan mungkin kayu ulin baik untuk gigi, kan ada masalah. Ya, maka kayu mana saja, ya tidak mengapa. Ya, menggunakan kayu mana saja dari kayu yang cocok untuk gigi. Intinya kata para ulama, tidak menimbulkan mudarat, kemudian menghilangkan kotoran. Maka kalau ada semacam ini, maka kayu ini bisa digunakan untuk bersiwak. Ini makna siwak. Kemudian di dalam hadis ini, ya, dijadikan dalil oleh para ulama bahwasanya bersiwak itu wajib. Ya, bahwasanya mereka berdalil dengan hadis yang kita baca ini bahwasanya bersiwak itu hukumnya wajib. Para ulama menjelaskan, ya, pertama, ya, khilaf di kalangan para ulama tentang masalah hukum bersiwak ini. Sebagian ahlul ilm melihat berdasarkan hadis yang kita bacakan tadi, bersiwak itu kata mereka wajib. Kenapa? Karena Nabi SAW memerintahkan untuk bersiwak. Perintah di dalam bahasa Arab menunjukkan sebuah kewajiban, ya. Al-amr, ya, perintah menunjukkan sebuah kewajiban. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan di dalam hadis ini, ya, kata Nabi SAW, wa alaikum bisiwak. Kata alaikum artinya perintah, maka hendaklah kalian bersiwak. Tetapi sebagaimana kita katakan hadis ini adalah hadis yang lemah. Kemudian yang terdalil juga para ulama mengatakan bahwasanya bersiwak itu wajib. Mereka berdalil dengan hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, kata Nabi SAW, ya, kata Ali, amarna bisiwak. Kata Ali bin Abi Thalib, sesungguhnya Nabi SAW memerintahkan kami bersiwak. Berdasarkan hadis ini, para ulama mengatakan bersiwak itu hukumnya wajib. Jumhur ulama melihat bahwasanya bersiwak itu hukumnya sunnah. Bersiwak itu hukumnya sunnah. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis yang masyhur, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW pernah bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartum bisiwaki inda kulli salah. Kata Nabi SAW, kalau seandainya aku tidak membebani umatku, niscaya aku perintahkan mereka bersiwak setiap kali salat. Maka ini kata para ulama dalil bahwasanya bersiwak itu tidak wajib. Dan dalil ini pula kata para ulama memalingkan perintah pada hadis Ali, amarna Rasulullah bisiwak. Rasulullah memerintahkan kami bersiwak. Perintah di sini bentuknya adalah sunnah, bukan sesuatu yang wajib. Oleh karenanya pendapat yang paling benar, wallahu taala alam, bahwasanya perintah bersiwak ini hukumnya sunnah. Taib. Kalau bersiwak untuk Nabi apa hukumnya? Para ulama berselisih pula. Apakah siwak bagi Nabi itu wajib ataukah tidak? Karena ada hal-hal yang diwajibkan atas Nabi, tidak diwajibkan atas kita. Ada hal-hal yang dibolehkan bagi Nabi, tidak dibolehkan bagi kita. Dan termasuk di antara permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama adalah bersiwak bagi Rasulullah SAW. Apa hukumnya bersiwak bagi Nabi SAW? Maka terjadi khilaf yang panjang di kalangan para ulama, tetapi mereka sepakat bahwasanya Nabi SAW beliau ditekankan untuk bersiwak. Ya. Nabi SAW beliau ditekankan untuk bersiwak. Kenapa? Li'annahu yunaji rabbahu. Karena Nabi SAW bermunajat kepada Tuhannya. Tentulah Nabi pasti akan bermunajat dengan keadaan yang terbaik. Di antara keadaan terbaik adalah mulut seseorang suci, ya, mulut seseorang berbau wangi. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersiwak ini apakah ada di syariat kita saja
apakah sebelum syariat Nabi Muhammad para nabi-nabi itu bersiwak ataukah tidak? Ahlul ilm mengatakan bahwasanya bersiwak ini ya merupakan syariat sebelum syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dalilnya? Adalah athar Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ketika Ibnu Abbas menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an, "Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun." Ketika Allah Subhanahu wa taala menguji dengan Nabi Ibrahim ya dengan beberapa kalimat, Ibnu Abbas menafsirkan hadis tersebut ya, ayat tersebut kata beliau, "Ibtalahu Allahu azza wa jalla bit-taharah khamsan fil ra'si wa khamsan fil jasadi. Wa amma fil ra'si qassu syarib wal matmadah wal istinsyaq was siwak." Kata Ibnu Abbas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menguji Ibrahim bit-taharah, dengan taharah, dengan kesucian. Permasalah kesucian. 5 berkaitan dengan anggota kepala dan 5 berkaitan dengan anggota badan. Kemudian kata Ibnu Abbas, adapun yang di kepala adalah memendekkan kumis, kemudian berkumur-kumur, istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya, wasiwak, dan juga bersiwak. Hadis ini sanadnya hasan. Berdasarkan ini menunjukkan bahwasanya siwak itu sudah ada pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh karena itu kata para ulama, syariat siwak ini sudah ada sebelum syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adapun hadis yang mengatakan arba'un sunanul mursalin, at-ta'attur wan nikah was siwak wal haya, 4 sunnah dari sunnahnya para rasul-rasul, memakai minyak wangi, nikah, siwak, dan punya sifat malu. Hadis ini hadis yang lemah. Ya, hadis ini adalah hadis yang lemah ya, karena di dalam sanadnya ada Hajjaj ibni Artah. Hajjaj ibni Artah seorang rawi yang lemah, dan juga ada di dalam sanadnya makhul. Makhul tidak bertemu dengan sahabat yang meriwayatkan ini, Abu Ayyub. Sehingga hadisnya adalah hadis yang lemah. Tetapi hadis Ibnu Abbas yang saya bacakan tadi itu adalah hadis yang hasan, yang menjelaskan bahwasanya bersiwak itu sudah ada pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian para ulama ya berselisih tentang masalah siwak ini. Siwak ini apakah membutuhkan niat ketika seseorang itu bersiwak? Apakah tidak membutuhkan niat? Maksudnya gimana? Kalau dia membutuhkan niat, kalau orang itu tidak bersiwak, tidak berniat, maka dia tidak dapat pahala. Ya, kalau ada seseorang bersiwak kemudian dia tidak berniat, maka dia tidak mendapatkan pahala. Tapi kalau kita katakan siwak itu tidak membutuhkan niat, kapan aja Anda bersiwak, ya baik tujuannya untuk sholat, tidak sholat, ya maka Anda dapat pahala. Para ulama berselisih tentang masalah siwak ini. Apakah dia butuh niat ketika seorang itu bersiwak? Sebagian ahli ilmu mengatakan harus bersiwak itu harus disertakan dengan niat. Kenapa? Karena dia bagian ibadah. Sedangkan ibadah harus disertai dengan niat. Karena Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis Umar bin Khattab, "Innamal a'malu binniyat." Kata Nabi SAW, setiap amalan harus disertai dengan niatnya. Sehingga kata para ulama, bersiwak itu harus disertai dengan niat. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya bersiwak tidak membutuhkan niat. Kenapa? Karena siwak itu kata mereka bukan bab ibadah, tetapi bab menghilangkan kotoran. Sebagaimana kita membersihkan kencing, membersihkan najis di baju kita, di celana kita, apakah membutuhkan niat? Tidak membutuhkan niat. Sama seperti kita membersihkan kotoran yang ada di mulut kita. Apakah itu membutuhkan niat? Maka tidak membutuhkan niat, kata para ulama. Sehingga orang bersiwak, kapanpun dia bersiwak, baik dia berniat, tidak berniat, dia dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang benar wallahu taala alam dari dua pendapat ini sebagaimana diisyarahkan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah, bahwa bersiwak itu kadang-kadang tergantung niatnya.
Kadang siwak itu masuk dari babul ibadat, bab dari ibadah. Kadang siwak itu masuk dari bab menghilangkan kotoran. Kadang ada orang itu bersiwak dia untuk menghilangkan apa? Kotoran yang ada di mulutnya. Kalau niatnya untuk menghilangkan kotoran ada di mulutnya, maka dia tidak membutuhkan niat dan dia dapat pahala. Kalau niatnya untuk ibadah, seperti dia nanti kita akan bahas, bersiwak di waktu sholat, bersiwak di waktu berwudu, maka ini adalah ya, kalau dia berniat, maka ini dia tentu dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah, tergantung niat seseorang, ya. Dan kebanyakan orang ketika dia bersiwak rata-rata adalah untuk membersihkan kotoran yang ada di mulutnya. Maka ini bimbab izalatul qadurat, menghilangkan kotoran, maka tidak membutuhkan niat. Kalau dia niatkan untuk ibadah ketika dia bersiwak di waktu berwudu atau di waktu mau sholat, maka di sini dia mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Berkata Imam Malik, an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laula an ashqa ala ummati la amartuhum bisiwaki. Di dalam sebagian riwayat ya, la amartuhum bisiwaki inda kulli shalah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi bersabda, sekiranya aku tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak. Sebagian riwayat diperintahkan untuk bersiwak setiap kali salat. Kemudian Imam Malik di sini menyebutkan riwayat yang lain, yaitu dari Ibnu Syihab, dari Humaid ibn Abdurrahman ibn Auf, dari Abu Hurairah, sesungguhnya beliau bersabda, laula an yashqa ala ummatihi la amarahum bisiwaki ma'a kulli wudu'in. Dari Ibnu Syihab, dari Humaid bin Abdurrahman ibn Auf, dari Abu Hurairah, beliau berkata, kalau seandainya aku tidak membani umatku, niscaya aku perintahkan mereka bersiwak setiap kali wudu. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis ini, dua hadis yang kita bacakan ini menjelaskan pertama tentang perintah disunnahkannya bersiwak. Ya, disunnahkannya bersiwak. Para ulama sepakat. Seseorang disunnahkan dia bersiwak ketika dia berwudu. Maka ketika dia berwudu disunnahkan dia bersiwak. Taib. Pertanyaannya, di waktu berwudu kapan bersiwaknya? Sebelum mencuci tangankah? Atau sebelum berkumur-kumurkah? Atau setelah berkumur-kumurkah? Ataukah setelah selesai berwudu? Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Yang benar adalah yang paling bagus kata ahlul ilm, bersiwak itu tempatnya sebelum berkumur-kumur. Sebelum Anda berkumur-kumur ketika berwudu, maka disunnahkan untuk bersiwak. Ya, disunnahkan kita untuk bersiwak. Kenapa? Karena kata para ulama, kalau seandainya dia bersiwak setelah berwudu, atau setelah berkumur-kumur, maka ketika berkumur-kumur ya, dia membutuhkan sesuatu yang banyak untuk membersihkan kotoran yang ada di dalam mulutnya. Musyah ya, tahi giginya banyak. Ya, maka dia akan kesusahan untuk membersihkannya. Maka melihat dari sisi ini kata para ulama, bahwasanya bersiwak itu ketika berwudu afdalnya adalah sebelum berkumur-kumur. Bisa setelah Anda membasuh kedua telapak tangan Anda atau sebelum Anda membasuh kedua telapak tangan Anda. Maka ini afdalnya di sini. Kemudian bagaimana bersiwak di waktu berwudu? Apakah bersiwak itu boleh menggunakan tangan? Ya kebetulan ulun gak ada bisi siwak, Ustaz. Saya tidak membawa sikat gigi. Apakah boleh menggunakan siwak itu dengan tangan? Karena ada hadis Nabi SAW pernah beliau bersiwak dengan tangannya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah, qultu ya Rasulullah fuhun yastaq, qala na'am. Qultu kaifa yasna? Qal yudkhilu isba'aihi fi fihi. Kata Aisyah, wahai Rasulullah, apakah mulut itu perlu disikat gigi? Kata Nabi, iya. Kemudian kata Aisyah, bagaimana wahai Rasulullah orang bersiwak dengan giginya? Kemudian kata Nabi, masukkan tangannya ke dalam
mulutnya. Tetapi hadis ini adalah hadis yang lemah, ya, karena di dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Muhammad ibnu Abi Sarri. Beliau adalah seorang rawi yang lemah karena banyaknya salah di dalam hafalannya. Oleh karena itu para ulama mengatakan semua hadis, ada sekitar 8 atau 9 hadis yang menjelaskan bersiwak dengan tangan, itu semua hadisnya lemah. Semua hadisnya adalah hadis yang lemah. Terus bagaimana? Orang bersiwak dengan tangan dianggap bersiwak apa tidak? Pendapat yang paling benar adalah bersiwak dengan tangan tidak dianggap dia bersiwak. Tidak dianggap dia bersiwak. Apakah dia dapat pahala, Ustaz? Dapat pahala, tetapi dia tidak dianggap seperti bersiwak. Karena kata para ulama, bersiwak itu imma dia menggunakan kayu, ya, kayu arak atau kayu semisalnya, atau dia menggunakan fursyatul asnan, ya, sikat gigi yang biasa yang kita pakai. Maka itu baru dikatakan dia bersiwak. Dan ulama sepakat, orang yang menggunakan kayu arak bersiwak dengan kayu itu lebih baik ketimbang seseorang bersiwak dengan sikat gigi. Ya, bersiwak dengan sikat gigi. Kenapa? Kata mereka, karena inilah yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Tetapi orang bersikat gigi dengan sikat gigi yang biasa kita pakai itu juga dikatakan dia bersiwak. Ya, dia katakan bersiwak. Maka bersiwak dengan tangan tidak dikatakan dia bersiwak. Tetapi kalau dia membersihkan giginya dengan tangannya, maka dia dapat pahala. Karena bersiwak itu tujuannya adalah menghilangkan kotoran yang ada di mulut kita. Kemudian Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bersiwak ini, ya, di waktu berwudu, apakah disunnahkan membaca bismillah ataukah tidak? Apakah kita membaca bismillah ketika bersiwak di waktu berwudu? Para ulama mengatakan bahwasanya tidak disunnahkan membaca bismillah ketika bersiwak, ya, khususnya ketika berwudu. Apa dalilnya? Karena tidak ada dalil yang menyuruh kita membaca bismillah ketika bersiwak di waktu berwudu. Adapun hadis Abu Hurairah yang mengatakan bahwasanya kullu kalamin aw amrin dibal la yuftahu bidzikrillah fa huwa abtar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap perkataan yang tidak dibuka, tidak dimulai dengan kalimat Allah, maka perkataan tersebut terputus. Maka ini hadisnya adalah hadis yang lemah karena di dalam sanadnya ada seorang rawi Qurra bin Abdurrahman, dia adalah seorang rawi yang mungkarul hadis, ditinggalkan hadisnya oleh para ahlul ilm. Oleh karena itu, ketika kita bersiwak di waktu berwudu tidak disunnahkan untuk untuk memulainya dengan membaca bismillah. Kemudian Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, taib. Kalau misalnya kita tidak berwudu tetapi hendak mandi junub, ya, seseorang mau mandi junub atau seorang wanita mau mandi besar, apakah disunnahkan dia bersiwak ataukah tidak? Jawabannya adalah tidak. Karena tidak ada dalil yang memerintahkan atau yang menyuruh kita untuk bersiwak sebelum mandi wajib. Sehingga tidak sunnah seseorang bersiwak sebelum mandi wajib. Apa boleh? Boleh, silahkan, tetapi bukan perkara sunnah. Maka itu kembali kepada seseorang. Dia ingin bersiwak silahkan, tidak bersiwak juga tidak mengapa. Taib, Ustadz tadi berwudu disuruh bersiwak. Kalau mau mandi gimana? Kalau bertayamum tidak ada air, kebetulan di tempat saya kering airnya, tidak ada air, saya bertayamum. Ketika bertayamum kita disuruh bersiwaklah, Ustaz. Maka jawabannya juga tidak diperintahkan seseorang ketika bertayamum untuk bersiwak. Oleh karena itu ketika tayamum tidak ada juga sunnahnya bersiwak, ya. Kemudian para ulama menjelaskan bagaimana cara bersiwak yang benar. Ya, cara bersiwak yang benar. Disebutkan di dalam sebuah hadis Nabi SAW, kata Aisyah, pernah beliau bersiwak dengan cara ardhan. Ya, dengan cara ardhan itu kayak gini siwaknya. Ya, kayak gini siwaknya. Tetapi hadis ini adalah hadis yang lemah. Ya, hadis ini adalah hadis yang lemah. Sehingga para fuqaha banyak di kalangan Ahnaf dan yang lainnya mengatakan, kata mereka, sebagusnya bersiwak itu dengan cara tul,
dari atas dan ke bawah. Itulah siwak yang paling bagus. Dan ini disebutkan oleh para fuqaha. Dan juga wallahu taala alam dari segi ilmu medis dan apa macam, dan saya juga pernah membaca ya lebih bagus juga dari atas ke bawah cara bersiwak yang benar. Kemudian bersiwak itu dimulai dari mana? Disebutkan di dalam hadis Aisyah, Nabi SAW ketika beliau bersiwak, beliau memulainya dari bagian kanan. Ya, beliau memulai dari sisi kanan, ya, sampai ke sisi kiri. Semacam itulah cara Rasulullah SAW beliau bersiwak. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini dalam sebagian riwayatnya, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin. Dalam sebagian riwayat Nabi SAW mengatakan, kalau seandainya aku tidak membebani umatku, niscaya akan aku perintahkan mereka bersiwak setiap kali sholat. Apa hukumnya bersiwak setiap kali sholat? Ulama berselisih tentang masalah bersiwak setiap kali sholat. Sebagian ahlul ilm tidak membolehkan seseorang bersiwak di dalam masjid. Kenapa kata mereka? Karena mengotori masjid. Mereka berdalil dengan hadis seorang Arabi, Arab Badui kencing di masjid. Kemudian ditegur oleh Nabi SAW. Kemudian di antara teguran Nabi SAW mengatakan, kata Nabi SAW, bahwasanya masjid ini ya tidak pantas ya untuk dikencingi dan dilempar kotoran. Ya, kata Nabi SAW, masjid ini tidak pantas untuk dikencingi dan dilempari kotoran. Kata Nabi SAW, inna hadhil masajid la tasluh li syai'in minal baw wal qadar. Sesungguhnya masjid ini, kata Nabi, tidak pantas engkau kencingi dan dilempari kotoran. Berdasarkan ini, sebagian ahli ilmu mengatakan tidak boleh bersiwak di dalam masjid. Jumhur ulama mengatakan boleh seseorang itu bersiwak di dalam masjid. Apa dalilnya? Adalah hadis yang dibawakan oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta. Di antara lafaznya adalah bahwasanya Nabi SAW, kata Nabi SAW, kalau seandainya aku tidak membebani umatku, niscaya aku perintahkan mereka bersiwak setiap kali salat. Ini nas yang sharih dari Nabi SAW. Maka pendapat yang kedua inilah pendapat yang benar, bahwasanya bersiwak itu boleh di waktu salat. Ya. Tetapi ya perlu diperhatikan di sini ya, bahwasanya bersiwak di waktu sholat di sini bukan berarti kita bersiwak ketika qomat dikomandangkan. Ya, ini salah juga. Ya, ketika iqamah dikomandangkan, ada sebagian orang langsung keluarkan siwaknya, langsung bersiwak. Kenapa sebelumnya kada bersiwak? Pertanyaannya. Ya. Kenapa sebelumnya tidak bersiwak? Maksud Nabi SAW bersiwak setiap kali salat sebelum imam bertakbiratul ihram. Kalau sudah imam itu bertakbiratul ihram, kita disuruh untuk bertakbiratul ihram setelahnya. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan, innama ju'ilal imamu yu'tamma bihi, fa idza kabbara fakabbiru. Kata Nabi SAW, sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Jika dia bertakbiratul ihram, maka bertakbirlah kalian. Nabi tidak menyuruh bersiwaklah kalian, tidak. Tapi disuruh oleh Nabi apa? Bertakbirlah mengikuti imam. Oleh karena itu kata para ulama, bersiwak itu di waktu sholat sebelum imam bertakbiratul ihram. Entah itu Anda menunggu waktu qamat, Anda bersiwak di dalam masjid, entah itu di sela-sela mungkin di antara iqamah misalnya Anda bersela, tidak ada masalah. Bukan bersiwak setelah takbiratul ihram, imam mengambilkan siwak kemudian bersiwak baru bertakbiratul ihram, tidak. Bukan itu maksudnya, dan ini justru menyelisih sunnah Nabi SAW. Kemudian para ulama menjelaskan bersiwak di waktu sholat ini ya bukan membuang kotoran, kata para ulama, karena bersiwak itu masuk dalam bab wangi-wangian. Karena orang bersiwak itu mengharumkan mulut, sama seperti Anda memakai wangi-wangian. Badan Anda berbau, ketika Anda pakai wangi-wangian di masjid menjadi wangi, sama seperti itu bersiwak. Mulut Anda ketika berbau, ketika Anda siwak menjadi wangi. Maka kata para ulama tidak tercela dilakukan di
di dalam masjid orang berudah aja zaman dahulu diperbolehkan di dalam masjid. Kata Nabi, berudah di sebelah kirinya kemudian ditimbun dengan tanah. Apalagi sekedar bersiwak. Ya. Sebagian orang menganggap jorok ustadznya bersiwak, dimasukkannya pulang dalam kantong, maka liurnya ada di sana misalnya. Ya, sebagian orang kadang-kadang demikian. Dia menganggap demikian. Kita katakan ukuran najis dan tidak najis bukan Anda yang menentukan. Ya. Segala sesuatu yang ditetapkan syariat itu pasti baik. Ya. Maka ketika Allah menetapkan itu pasti itu baik. Ketika Allah menetapkan ya bahwasanya jenggot itu wajib bagi kaum laki-laki, walaupun ada sebahagian orang, bahkan ada sebagian wanita misalnya melihat pian mina berigat berjenggot ini, ya, ulun merigat melihat pian berjenggot, maka bukan jenggotnya yang salah, fitrahnya yang rusak. Fitrah orang itu yang rusak, ya, bukan syariat Islam. Orang kalau fitrahnya lurus, insya Allah ya baik, dia akan melihat syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi fitrahnya yang rusak. Makanya kalau pian ada bini pian menyuruh memotong jenggot, berarti fitrah bini pian itu rusak. Iya. Berarti fitrahnya itu rusak. Kenapa? Karena kata Aisyah, laki-laki itu dihiasi dengan jenggotnya. Laki-laki, maka wanita zaman dahulu itu senang lihat laki-laki berjenggot. Kalau ada wanita misalnya kenapa kadang 7 berjenggot, berarti dia fitrahnya rusak. Iya. Taib. Kemudian para ulama menjelaskan, ya, bersiwak ini, ya, ketika kita baik itu di dalam wudu atau di dalam sholat, bersiwak itu dengan tangan apa? Dengan tangan kanan kah? Apakah dengan tangan kiri ketika kita bersiwak? Para ulama menjelaskan boleh bersiwak itu dengan tangan kanan, boleh bersiwak itu dengan tangan kiri. Kalau Anda niatkan bersiwak itu dalam rangka beribadah, maka dengan tangan kanan. Kalau Anda niatkan bersiwak itu membuang kotoran, ya, maka dengan tangan kiri. Karena Nabi sallam kana yu'jibu tayammun fi tana'uluhi wa tarujjulihi wa tuhurihi wa fi sya'ni kulli. Sesungguhnya Nabi sallam senang beliau, ya, bagian yang kanan di dalam memakai sendal, di dalam menyisir rambutnya, dalam perkara yang baik Nabi senang menggunakan bagian kanan. Maka kalau Anda menganggap siwak itu bagian dari wangi-wangian, bagian dari ibadah, maka gunakan bagian kanan. Kalau Anda ingin menganggap siwak itu untuk membuang kotoran dan semisalnya, maka gunakan tangan kiri. Dan intinya tangan kanan atau tangan kiri Anda gunakan maka tidak mengapa. Kemudian di sini ada beberapa permasalahan tentang masalah siwak yang mungkin tidak disebutkan oleh Imam Malik di kitab Muwatta. Di antara permasalahan bersiwak ini adalah apakah boleh manusia itu bersiwak di hadapan orang? Sebagian orang kadang-kadang melihat tidak elok bersiwak di hadapan orang. Sebetulnya di dalam syariat Islam tidak makruh orang itu bersiwak di hadapan orang ataupun dilihat oleh orang lain. Apa dalilnya? Nabi SAW dari Abi Burdah meriwayatkan dari bapaknya, kata beliau, ataitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fawajadtuhu yastanna bisiwaki yadihi faqala a. Kata Abu Burdah dari bapaknya bahwasanya saya pernah masuk ke rumah Nabi dan saya mendapati Nabi sallam sedang bersiwak dengan tangannya, dan saya mendapati beliau sampai ke dalam. Nabi bersiwak. Kalau seandainya kata para ulama bersiwak di hadapan manusia makruh, niscaya Nabi tidak menampakkan siwaknya di hadapan bapaknya Abi Burdah. Sehingga tidak mengapa seseorang bersiwak dilihat oleh orang lain. Misalnya Anda ketika berwudu di tempat perwuduan, misalnya di masjid atau di tempat-tempat umum, kemudian Anda bersiwak dilihat oleh orang lain, tidak mengapa. Dan ini bukan sesuatu yang makruh, ya, bukan sesuatu yang makruh. Kemudian yang kedua, ada sebagian orang berkeyakinan bahwasanya solat dengan bersiwak, ya, solat dengan bersiwak bahwasanya itu lebih utama ketimbang solat tidak bersiwak. Dan ini hadis ini masyhur, sehingga ada sebagian orang itu mentargib manusia dengan bersiwak, ya, bertargib manusia dengan bersiwak. Di antara dalilnya adalah hadis Aisyah, fadlu sholati
bisiwakin ala salati bighairi siwak sab'ina dha'fa. Kata Aisyah, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, keutamaan salat bersiwak dengan salat tidak bersiwak itu perbandingannya 70 kali lipat. Tetapi hadis ini hadis yang lemah. Hadis yang lemah ya, dikeluarkan ya oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Tetapi hadis ini ada hadis yang lemah, di dalam sanadnya ada rawi bernama Muhammad ibnu Ishaq. Beliau seorang mudallis dan tidak meriwayatkan hadis ini secara haddasana ya, dengan tegas. Beliau meriwayatkan dengan cara an-anah, sehingga hadis ini dilemahkan oleh para ulama. Maka kata para ulama, tidak ada perbedaan antara sholat seseorang yang bersiwak dengan sholat orang yang tidak bersiwak. Itu sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bedanya orang yang bersiwak dia dapat tambahan pahala akibat siwaknya. Adapun sholat sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kadang-kadang ulun itu melihat ya, banyak mendengar juga kadang-kadang orang menyebutkan keutamaan sholat bersiwak ya, sampai dikatakan malaikat bergelantungan di jenggotnya dan seterusnya ya. Maka ini hadis-hadis palsu, hadis-hadis yang tidak benar ya disebarkan. Maka bersiwak itu disunnahkan sebelum sholat. Tetapi ketika ada orang sholat tidak bersiwak, apakah pahalanya sama dengan orang yang sholat bersiwak? Pahalanya sama. Kalau dia berjamaah mendapat pahala 27 derajat. Tetapi bedanya adalah kalau orang itu bersiwak, dia dapat pahala tersendiri, pahala bersiwak. Adapun sholat itu pahalanya sama. Kemudian Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara permasalahan siwak juga bahwasanya hukum bersiwak di waktu puasa. Bahwasanya kita diperintahkan bersiwak setiap kali berwudu, diperintahkan bersiwak untuk sholat. Bagaimana kalau di waktu puasa? Apa hukumnya bersiwak di waktu sholat ketika puasa? Apa hukumnya bersiwak di waktu berwudu ketika berpuasa? Para ulama mengatakan tidak mengapa seseorang itu bersiwak di waktu puasa ataukah bersiwak di waktu sholat di waktu dia sedang berpuasa. Hukumnya tidak makruh. Kenapa tidak makruh, Ustaz? Pertama, Nabi SAW pernah bersiwak sedangkan beliau dalam keadaan berpuasa. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Ibnu Abbas, bahwasanya kata Ibnu Abbas, "Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa shaimun wa tasawwaka wa huwa shaimun." Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi SAW beliau bersiwak sedangkan beliau di dalam keadaan puasa. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Mani di dalam musnadnya. Hadis ini adalah hadis yang hasan. Ini menunjukkan bersiwak di waktu puasa maka tidak mengapa, baik di waktu berwudu ataukah di waktu sholat. Adapun hadis Nabi SAW yang dijadikan dalil oleh sebagian ulama bahwasanya bersiwak di waktu puasa itu makruh kalau di siang hari atau di sore hari, berdasarkan hadis yang masyhur, hadis Abu Hurairah, kata Nabi SAW, la khalufu fami shaim atyabu indallahi yaumal qiyamah min rihil misk. Kata Nabi SAW, mulutnya orang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada minyak kasturi. Kata mereka, orang berpuasa mulutnya itu kalau berbau itu lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Anda bersiwak, kata mereka, hilang keutamaan ini. Tidak berbau lagi mulut Anda. Sehingga berdalil dengan hadis ini, mereka mengatakan makruh hukumnya bersiwak di waktu puasa di siang hari atau di sore hari. Maka yang benar adalah bahwasanya bersiwak di waktu puasa itu tidak makruh. Baik di waktu pagi, baik itu di waktu sore, ya, maka itu tidak makruh. Dan hadis ini betul, hadisnya hadis yang sahih. Tetapi kita katakan orang itu kalau dia puasa walaupun bersiwak 100 kali, tunggu aja 10 menit bau pulang mulutnya. Kenapa? Karena sebab bau itu bukan berasal dari mulutnya tetapi dari lambung yang tidak berisi makanan. Maka orang bersiwak 10 menit, 15 menit, tunggu akan datang lagi bau tersebut. Sehingga kata para ulama tetap saja dia akan mendapatkan keutamaan ini. Wallahu taala alam. Kemudian Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan sedikit tentang masalah masalah bersiwak ini.
Di antara permasalahan siwak juga adalah kapan seseorang itu dikatakan dia sudah bersiwak. Karena ada sebagian orang tuh kadang bersiwaknya lama, ya kanan kiri 5 menit ya. Ada sebagian orang tuh pengoleh sekali aja tek sudah siwak. Ya. Baik, kapan dikatakan orang itu dia bersiwak mendapatkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Para ulama mengatakan seseorang itu dikatakan dia mendapatkan sunnah Nabi di dalam bersiwak ketika pertama adalah hilangnya bau mulutnya kalau dia berbau. Ya, hilangnya bau mulutnya kalau dia berbau. Kemudian yang kedua adalah dihilangkan kotoran yang ada di mulut tersebut. Maka kalau ini dilakukan, maka dia telah melakukan siwak ya. Walaupun satu kali ya hilang bau mulutnya, kemudian hilang kotorannya, maka sudah dikatakan orang ini bersiwak ya. Karena kalau orang keseringan bersiwak pasti dengan sebentar hilang ya. Maka Ustadz, kalau kada hilang-hilang pang tahi gigi ulun betagar misalnya, kada dikisik-kisik kada hilang dan terusnya, gimana ini? Ya, gimana hukumnya? Maka yang penting adalah hilang baunya. Kalau hilang baunya dari mulut kita, bau yang tidak sedap hilang, maka dikatakan seseorang itu sudah bersiwak. Kemudian Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama juga menjelaskan bahwasanya kalau seseorang itu punya anak, maka biasakan mereka itu bersiwak. Ya. Biasakan mereka itu bersiwak karena dari sejak kecil kalau mereka terbiasa bersiwak, maka besarnya mudah mereka untuk bersiwak menjalankan sunnah Nabi SAW. Kemudian terakhir, adakah dalil yang sahih menjelaskan di mana ditaruh siwak ini? Ada sebagian orang kadang-kadang Anda lihat siwaknya ditaruh di kantongnya. Ada sebagian orang kadang-kadang naruh siwaknya di telinganya. Ya, maka di manakah ya tempat yang sunnah seseorang menaruh siwak ini? Diriwayatkan di dalam hadis Jabir radhiyallahu taala anhu bahwasanya kata Jabir, ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wada'a as-siwak fi udhunih ka mawdi'il qalami 'ala al-katibi. Kata Jabir, saya melihat Nabi SAW meletakkan siwak beliau di atas telinganya, sebagaimana seorang katib penulis menaruh pulpennya di atas telinganya, semacam ini. Tetapi hadis ini hadis yang lemah. Ya, hadisnya adalah hadis yang lemah. Oleh karena itu kata para ulama, tidak ada hadis yang sahih yang menjelaskan tentang masalah di mana kita menaruh siwak kita. Maka silahkan, Anda ingin menaruh siwak di kantong boleh, menaruh siwak di atas telinga boleh, di atas kepala silahkan, tidak ada masalah. Ya, maka di mana saja yang mudah bagi Anda menaruh siwak, maka itu tidak mengapa. Wallahu taala alam. Mungkin ini yang bisa ulun sampaikan permasalahan tentang masalah siwak, mudah-mudahan ya, bisa dipahami dan kita bisa mengamalkan sunnah yang sangat agung ini. Taib. Kalau ada yang bertanya silahkan. Ya. Pakai mic katanya. Bismillah. Ustaz, kalau bersiwak ini bisa kita kiaskan pakai sabut tangan atau tisu gigi gitu nah. Iya. Bolehkah tidak seseorang bersiwak dengan menggunakan khirqah, dengan kain? Para ulama mengatakan kalau menggunakan kain dikatakan dia bersiwak. Ya, tetapi kalau dia sekedar menggunakan tangan, maka dia tidak dikatakan dia bersiwak. Tetapi kalau menggunakan kain, menggunakan tisu dan semisalnya, maka dikatakan orang tersebut bersiwak. Wallahu taala alam. Tentu bersiwak dengan kain tentu berbeda bersiwak dengan kayu. Semakin bersih maka itu semakin baik. Wallahu taala alam. Taib, ada lagi yang lain? Kalau nggak ada yang bertanya, silakan. Ada tuh itu. Iya, nggak apa-apa dah, langsung aja. Assalamualaikum Ustaz. Terkait dengan cara membersihkan pada saat disiwak itu, apakah mesti semuanya sama mulut sama lidah juga, atau cuma gigi saja? Dan gigi itu apakah depan atau semuanya? Iya,
Ya, jazakumullah khair. Ya, sebagaimana yang menjelaskan tadi, di siwak itu dimintakan dua hal. Pertama, dihilangkan baunya dan dihilangkan kotorannya. Kalau ada kotorannya di semua gigi, berarti semua giginya disiwak. Kalau ada kotorannya cuma di sebagian sisi saja, misalnya, tapi ini jarang bang ya. Kalau ada sebagian sisi saja, maka di bagian sisi itu saja dia hilangkan. Ya, kalau dia ingin menghilangkan semua, tentu itu lebih baik. Makanya bersiwak itu kaidahnya adalah menghilangkan bau mulut dan menghilangkan kotoran yang ada di gigi. Ya, adapun di lidah, ya biasanya para ulama mengatakan kotoran di lidah itu tidak hilang dia dengan air, dengan kita berkumur-kumur. Oleh karena itu bersiwak itu dengan di bagian gigi, bisa seseorang itu bersiwak di belakang, di langit-langit di atas. Karena Nabi SAW pernah bersiwak sampai ke langit-langit atas ini, sampai masuk tenggorokan. Makanya Nabi mengatakan ya sangat dalam. Selama ada kotoran maka dihilangkan, ya. Sehingga terbatas itu tidak terbatas pada gigi saja. Selama ada kotoran di mulut dihilangkan. Ya, dihilangkan dengan siwak. Wallahu taala alam. Taib. Ada di sebelah sini? Nggih. Kami pernah mendengar juga di radio masalah sikat gigi ketika Ramadan. Jadi katanya, tapi ini santri bukan ustadznya, tapi siaran radio. Sebaiknya jangan menggunakan odol supaya baunya tidak hilang. Apa tidak diidentikan dengan kita ke masjid kan ketika gelap kan pahalanya lebih tinggi. Apa itu kan mirip juga dengan matikan saja lampu supaya gelap. Tidak identik seperti tadi, atau tidak yang jarak jauh rumahnya akan pahalanya lebih tinggi. Jadi yang parak dia berputar, ya. Kan harusnya tidak seperti itu. Dia bisa mendapat pahala harum tadi barangkali Ustaz. Itu mungkin pemikiran saya Ustaz. Ya, baik. Pertama, ya masalah bersiwak ini menggunakan pasta gigi di waktu puasa, boleh apa tidak? Sebetulnya tidak masalah, tapi yang jadi iskal adalah takutnya pasta gigi itu masuk ke dalam kerongkongan kita, ya ke dalam kerongkongan kita. Ini yang bermasalah sebetulnya menggunakan pasta gigi, ya. Sehingga ahlul ilm mengatakan kalau seandainya dia bisa menjamin menggunakan pasta gigi tidak masuk ke dalam kerongkongannya, ya maka itu tidak mengapa, ya tidak dimakruhkan. Tapi kalau dia tidak bisa menjamin, afdalnya dia tidak menggunakan pasta gigi atau menggunakan pasta gigi yang baunya tidak kuat, ya tidak strong baunya, ya tidak keras, ya. Maka yang ya bau-bau yang tidak keras, maka nggak apa-apa itu digunakan ketika dia berpuasa. Wallahu taala alam. Taib. Ya, pertanyaan Ustaz. terakhir Afwan, izin bertanya di luar tema. Saya ingin bertanya tentang hukum seorang pengisi suara karena sering bertemu dengan klien dari bank non syariah, mulai dari bank non syariah, event musik, radio dan lain sebagainya. Nah itu mungkin bisa dijelaskan bagaimana hukumnya? Iya. Jazakallahu khair Ustaz. Pengisi suara ini seperti apa dia? Sifatnya? Biasanya Ustadz ngelihat video di YouTube iklan, ya. Mungkin ada footage, terus ada yang ngomong, dapatkan, gitu. Ya, ya. Pertama pada asalnya ya, asal dalam muamalah itu halal. Asal di dalam muamalah itu halal, dan apa yang Allah halalkan itu lebih banyak daripada yang Allah haramkan. Berkaitan dengan pengisi suara, maka itu tergantung objek yang diiklankannya, objek yang dijadikan sponsornya. Kalau sponsornya sesuatu yang haram, otomatis pengisi suara di sana juga hukumnya haram. Kalau sponsornya adalah atau iklan yang diiklankan itu sesuatu yang mubah, sesuatu yang halal, maka tidak ada masalah. Dia mengisi. Contoh misalnya di Masjid Al-Faruq ingin mengiklankan membikin sabun misalnya.
karena kreatif kampungnya bikin sabun kemudian diiklankan, Anda mengisi suara misalnya, tidak ada masalah, kan ini halal. Tetapi kalau seandainya berkaitan dengan musik misalnya, saksikan konser musik ini di sini misalnya, maka ini haram hukumnya. Dia mengambil gaji tersebut haram hukumnya. Atau mengiklankan misalnya ribawiyah, ya masalah-masalah riba misalnya, dia iklankan dia pengisi suara, maka haram hukumnya. Ya, tetapi kalau seandainya iklannya mubah dan semisalnya, maka tidak ada masalah. Bagaimana kalau seandainya bercampur antara mubah dengan haram? Contoh, mengiklankan sebuah perusahaan. Perusahaan ini bergerak di bidang haram dan bergerak di bidang halal. Ya. Contoh, karena ada sebagian perusahaan itu dia ada yang halal dia kerjakan, ada yang haram digawikan. Dan saya mengiklankan perusahaannya, Ustaz. Bukan yang kerjaan haramnya, tapi yang maka dilihat kalau seandainya secara menyeluruh perusahaan itu banyak bergerak di bidang halal, maka tidak ada masalah orang pengisi di perusahaan tersebut iklannya. Tapi kalau secara menyeluruh dia lebih banyak bergerak di bidang haram, maka kita tidak boleh. Ya tidak boleh semacam itu. Maka ini hukum secara singkat masalah mengisi suara. Wallahu taala. Baik. Ini pertanyaan lumayan banyak ya, kita jawab pertanyaan kertas. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Saya sedang demam. Kalau terkena air, saya langsung menggigil. Bolehkah saya untuk bertayamum, Ustaz? Boleh, tidak ada masalah. Kalau itu menimbulkan mudarat, maka tidak mengapa Anda bertayamum. Dan ini merupakan rukhsah keringanan Allah bagi orang yang memiliki uzur syar'i seperti sakit, menggigil, seperti yang beliau contohkan di sini. Assalamualaikum Ustaz. Seseorang sering mengqadha qabliyah subuh karena sulit untuk bangun sebelum subuh. Bagaimana hukumnya Ustaz? Apakah ada keringanan? Kalau inya kada pernah sembahyang sholat sunnah subuh, kada perlu diqadha. Kenapa? Karena yang mengqadha ini orang punya kebiasaan sholat sunnah subuh. Ini kebiasaannya kada bangun subuh. Bangun subuhnya misalnya jam 6:30, kada perlu pian qadha sholat sunnah subuhnya. Ya kenapa? Karena dia tidak memiliki kebiasaan. Taib. Bismillah. Terus apa solusinya? Yo nanyakan bagaimana? Apa solusi? Solusinya pasang alarm jauh-jauh, jangan di dekatnya. Karena alarm kalau ini kebiasaan orang masang alarm itu di dekat, tangannya bisa menggapai dimatikan, tidur lagi dia. Maka pasang alarm itu jauh-jauh, kalau bisa di atas lemari. Iya. Maka alarmnya berbunyi itu bangun orangnya. Iya. Iya. Taib. Bismillah. Apa hukumnya bangkit dari sujud dengan tangan digenggam ke lantai seperti mengadu not? Hukum ajan. Ajan hadisnya lemah ya. Hadisul ajan itu hadisnya hadis yang lemah, dilemahkan oleh para ulama. Wallahu taala alam. Taib. Ustadz, apakah pahala bersiwak sebelum sholat pahalanya besar? Karena di dalam hadis disebutkan kalau tidak memberatkan maka akan diwajibkan. Dan kapan waktu yang tepat untuk bersiwaknya? Sebelum berwudu atau sebelum takbiratul ihram? Sudah kita jelaskan tadi, sebelum berwudu adalah sebelum berkumur-kumur. Adapun sebelum sholat, yang penting sebelum imam mengangkat takbiratul ihram. Apa pahalanya? Tidak disebutkan pahalanya. Di dalam sholat itu ketika bersiwak apa sholatnya? Yang jelas berpahala. Apapun di tema Ustadz, apa-apa saja sunnah ketika anak baru lahir. Dan apakah mengazani di telinga bayi baru lahir? Itu termasuk sunnah. Karena katanya sebagai kalimat yang Allah pertama kali ia dengar, dan jika disunnahkan untuk mendoakan, adakah doa atau bacaan khusus? Pertama, sunnah ketika anak baru lahir pertama adalah diberikan nama. Kalau namanya sudah dipersiapkan sebelum lahir, maka saat lahir langsung diberikan nama. Tapi kalau namanya belum dipersiapkan, masih ribut antara istri dan suami, suami mau namai misalnya Muhammad misalnya, atau istrinya mau menamai Abdullah, suaminya mau menamai Muhammad, ya ribut ya misalnya, belum sepakat ini, ya maka kalau setelah lahir belum ada kesepakatan nama, nanti pada hari ke-7 dia namai. Kemudian sunnah bayi baru lahir kemudian adalah dipotong rambutnya, ya pada hari ke-7, ya laki-laki ulama sepakat, adapun wanita diperselisihkan. Sebagian ahli ilmu tidak dipotong kalau rambut wanita. Kemudian yang ketiga adalah diberikan akikah, ya disembelih, ya diakikahi. Kemudian bayi yang baru lahir juga ditahnik, ya, dan ini juga khilaf. Apakah tahnik itu khusus Nabi SAW? Apakah mencakup semuanya?
Maka kalau Anda ingin mentahnik maka silakan mentahnik. Tentu yang mentahnik ini adalah sebaik-baiknya adalah bapaknya. Kalau bapaknya orang yang saleh, bertakwa, maka bapaknya. Kalau tidak ada, maka adalah orang yang dianggap adalah orang yang baik, saleh, ya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian inilah sunnah-sunnah ketika bayi baru dilahirkan. Kemudian juga nanti bersedekah. Ketika rambutnya dipotong, bersedekah ya seberat perak, ya. Ditimbang ya setengah gram misalnya rambutnya, maka bersedekah seberat perak setengah gram, misalnya harganya 15.000, bersedekah 15.000, dan ini amalan para salaf. Maka ini sunnah-sunnah yang dilakukan. Adapun mengadzani, hadisnya lemah, mengadzani bayi hadisnya lemah, dan juga mensunat bayi di usianya pada 7 hari juga ini lemah. Ya, hadis yang yukhtadan bahwasanya bayi itu disunat pada usia 7 hari ini juga hadisnya lemah. Dan juga mengadzani bayi ini juga hadisnya lemah. Taib. Barakallahu fiik Ustaz. Apakah saya mendapatkan pahala apabila saya bertanya tentang ilmu agama dalam kajian lalu orang lain ikut mengamalkannya? Iya, Anda dapat pahala karena sebab Anda dia mengamalkannya. Afwan, izin bertanya Ustaz, bagaimana hukum dari harta warisan yang berasal dari usaha yang diharamkan dan riba? Ini permasalahan berat untuk dijawab. Kenapa? Karena ulama berselisih harta riba kalau dia berpindah menjadi warisan atau menjadi hibah, bolehkah orang yang menerimanya itu menggunakannya? Khilaf yang kuat di kalangan para ulama. Sebagian ahli ulama mengatakan tidak boleh harta riba diwariskan, ya, menjadi warisan, ya. Sebagian ahli ulama mengatakan boleh, ya, berdasarkan hadis Barirah. Hadis Barirah yang ma'ruf, Barirah dikasih sedekah, kemudian baru kasihkan ke Aisyah. Kemudian Nabi mencari makanan ke Aisyah, wahai Aisyah ada makanan? Tidak ada wahai Rasulullah, kecuali daging sedekah yang dikasihkan oleh Barirah. Kata Nabi, sedekah bagi Barirah hadiah bagi kita. Karena Nabi SAW beliau tidak memakan harta sedekah dan keluarganya tidak memakan zakat dan harta sedekah. Berdasarkan hadis ini kata para ulama terjadi perpindahan harta, perubahan bentuk harta dari yang haram menjadi yang halal. Maka dari dia mendapatkan riba dia wariskan menjadi sesuatu yang halal. Maka khilaf di kalangan para ulama dalam masalah ini. Saya tidak bisa mengatakan haram atau halal karena khilafnya berat. Kalau seandainya Anda bisa meninggalkan itu lebih baik tentunya. Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Ustadz sehat dalam menjalankan dakwah sunnah, amin. Bagaimana hukumnya sholat fardu kifayah yang mana ada 2 orang, mayat laki-laki dan 3 orang mayat perempuan? Niat dan sholat fardu kifayahnya digabung. Pertama, mayatnya dijejer, yang laki-laki dekat dengan imam, yang perempuan agak jauh dari imam. Artinya mayat laki-laki dijejer dekat dengan imam, yang kesananya adalah mayat perempuan. Dan paling bagus adalah dada perempuan sejajar dengan kepalanya mayat laki-laki, sehingga imam itu ketika dia berdiri di mayat laki-laki di kepalanya berdiri pula di dada di bagian tengah mayat wanita. Kemudian niat saja, ya, dia niatnya sudah niat, ya, kemudian dia berdoa, ya Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum, ya, maka diganti doanya dengan hum, maka itu sudah cukup. Taib. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Di dalam suatu kajian Iya, ini ada pertanyaan bahwasanya ada hadis Ibnu Abbas bersabda, multazam adalah tempat dikabulkannya doa. Tidak ada satupun doa seorang hamba di multazam kecuali akan dikabulkan. Iya. Pertama, hadisnya ini diperselisihkan oleh para ulama, ya, bahwasanya hadisnya ini diperselisihkan, ya. Sebagian ahlu ilm, ya, melemahkan hadis ini. Adapun yang menghasankan, kalau seandainya hasan itu dibawa ketika tawaf saja, tidak di waktu dia berdoa sendirian di multazam. Wallahu taala alam. Ustadz, afwan di luar tema. Suami ulun kalau memuji kayaknya berlebihan dan kadang terasa kayak muulu-ulu. Entah karena nadanya diksi bahasanya yang kayak bergaya. Contoh, Masya Allah istri ulun sudah cantik, baik pipinya tembam dan lain-lain.
tapi dengan nada muulu-ulu. Atau bilang nyamannya es batu ulahan pian. Kiapa ulun bersikap, soalnya ulun ini meresponnya dengan rasa kada percaya dan menganggap bergaya. Jazakallah khairan Ustaz. Maka pian berhusnudzon. Kalau suami pian memuji pian, puji kembali, ya. Ya. Pipi ikam tembam kada setembam pian juga. Ya. Maka berhusnudzon, kalau suami itu memuji alhamdulillah, ya. Dan kita berhusnudzon, alhamdulillah suamiku memujiku. Ya, kada masalah, ya. Walaupun misalnya istriku kurus benar, bisa pada sing lamakan bininya misalnya. Maka kan Bapak itu adalah boleh seorang suami bergaya dalam memuji istrinya. Maka itu suami yang romantis namanya. Ya, dia memuji istrinya. Ada sebagian wanita kadang-kadang Masya Allah pengen dipuji-puji oleh suaminya, kada dipuji-puji oleh suaminya. Haru-haru guring aja masuk rumah. Baik. Assalamualaikum Ustadz, bolehkah saat kita sudah berada di dalam masjid A kemudian dikomandangkan karena di masjid A waktu iqamahnya lama, kita pindah ke masjid B karena iqamahnya sebentar, bolehkah demikian Ustadz? Afdalnya kalau kita sudah sampai di masjid, masuk di dalam masjid, tidak disunnahkan untuk keluar. Ya, sunnahnya kita berdiam diri di dalam masjid tersebut, ya. Kecuali mungkin dalam kondisi darurat Anda, ya, ada sesuatu, mungkin anaknya sakit, ya, butuh cepat, ya, datang, kemudian di sini kayaknya agak lama karena mungkin terkenal ini masjid darurat, ini lama pasti adzannya, ya, qomatnya, pindah ke masjid lain, maka nggak ada masalah kalau ada kebutuhan mendesak. Tapi kalau tidak ada kebutuhan mendesak, Anda berdiam di sana itu lebih baik. Bismillah, izin bertanya Ustadz, apakah sama sikat gigi dengan bersiwak? Apakah boleh sikat gigi di saat puasa? Ini boleh, ya, sebagaimana saya katakan tadi, sikat gigi sama dengan bersiwak dan boleh bersikat gigi di waktu puasa. Wallahu taala alam. Mungkin ini saja yang dapat ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ulun tutup dan qafat majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.